Satker BLU Wilayah Kerja KPPN Bekasi dan KPPN Karawang. Yang terhormat Ibu Hayu Saptaria selaku Kepala KPPN Bekasi. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta rekan-rekan KPPN Bekasi dan KPPN Karawang. Yang terhormat para narasumber dari Kantor Pusat Dijen Perbendaharaan, Direktorat PKBLU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan atas hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena di hari ini kita dapat berkumpul hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dalam kegiatan sosialisasi pedoman pengelolaan badan layanan umum. Perlu kami sampaikan, kegiatan ini merupakan sinergi antara KPPN Bekasi dengan KPPN Karawang. Saya selaku pembawa acara pada kegiatan sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yuharlia dari Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Bekasi. Saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan sore ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala KPPN Bekasi. Yang ketiga, materi sosialisasi PMK nomor 202/PMK.05/2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum. Diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat masing-masing. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala KPPN Bekasi kepada Ibu Hayu Saptaria. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Yuha. Mohon izin sebelumnya Pak Ardiansyah, teman-teman dari KPPN Karawang, Satker BLU di Karawang. Apakah suara saya bisa didengar jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Ya. Yang saya hormati para peserta sosialisasi PMK nomor 202 tahun 2023 tentang perubahan atas PMK 129 PMK 05/2020 tentang pedoman pengelolaan BLU yang terdiri dari para pengelola keuangan, Satker Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD, kemudian Satker Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, kemudian Satker Balai Pengujian Perkeretaapian yang merupakan Satker yang berada di lingkup KPPN Bekasi, beserta Satker Universitas Singapura Bangsa Karawang, dan Satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budaya Karawang. Yang kami hormati para kepala seksi, para pejabat pengawas, kepala seksi MSKI dan tim dari KPPN Bekasi, serta para pejabat pengawas dan tim dari KPPN Karawang. Kemudian yang kami hormati pula narasumber kita Bapak Ardian beserta tim dari Direktorat PPKBLU Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, para peserta sosialisasi pada siang hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, baik yang berada di KPPN Karawang maupun KPPN Bekasi, dan rekan-rekan semua yang berada di lokasi masing-masing, termasuk yang berada di KPPN Karawang. Alhamdulillah ya, sehingga pada sore hari ini, siang menjelang sore hari ini ya, kita dapat berkumpul bersama di acara sosialisasi PMK nomor 202. Bapak dan Ibu, para peserta sosialisasi, mungkin ada beberapa pertanyaan ya sebelumnya, tumben gitu ya, baru kali ini kita bergabung antara KPPN Bekasi dengan KPPN Karawang.
Jadi perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan sinergi antara KPPN Karawang dengan KPPN Bekasi. Di mana KPPN Bekasi ini terdapat 3 Satker BLU dan di KPPN Karawang terdapat 2 Satker BLU. Dan latar belakang dilaksanakannya kegiatan pada sore hari ini adalah salah satunya ya di KPPN Bekasi ini terdapat 2 Satker BLU yang baru akhir tahun lalu ya mendapatkan apa, mendapatkan penetapan ya sebagai Satker BLU. Dan kemudian yang berikutnya lagi adalah bahwa menjelang akhir tahun ini ya kiranya perlu kita melaksanakan juga FGD mungkin dari Satker di BLU di lingkup pembayaran KPPN Bekasi dan KPPN Karawang ini terdapat eh, permasalahan atau kendala dalam hal pengelolaan keuangan. Nah, dalam kegiatan sore hari ini bergabung dengan kita para narasumber dari Direktorat Pengelolaan Keuangan BLU ya. Nanti eh, mudah-mudahan dengan hadirnya para narasumber kita pada sore hari ini dapat kita dapat saling memberikan masukan ya, dapat mungkin permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu Satker ini dapat kita diskusikan dengan baik pada sore hari ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para narasumber kita, Pak Ardiansyah ya, beserta tim dari Direktur PPKBLU yang telah berkenan menyempatkan waktunya kepada kami sehingga di sela-sela kesibukan Pak Ardiansyah ya, jadi dari rapat ke rapat ya, jadi tidak ada jedanya. Untuk itu sekali lagi terima kasih Pak Ardiansyah atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan nanti dengan kehadiran Pak Ardiansyah beserta tim pada sore hari ini membawa manfaat bagi kita semua sehingga tercerahkan gitu ya apa yang selama ini menjadi kendala yang dihadapi oleh Satker BLU dapat apa kita dapatkan pencerahannya. Baik Bapak dan Ibu peserta sosialisasi pada sore hari ini, jadi eh, kami mumpung ya nanti pada narasumber kita pada sore hari ini tentunya dalam melaksanakan pengelolaan BLU keuangan BLU ini yang mungkin terutama Pak Ardiansyah di sini untuk satker-satker yang baru ditetapkan menjadi satker BLU masih terdapat keraguan gitu ya untuk melaksanakannya. Apakah saya nanti eh, apakah yang saya lakukan ini benar atau bagaimana seharusnya ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi seperti itu. Mudah-mudahan nanti di sore hari ini teman-teman dari Satker BLU ini nanti semakin mantap ya untuk langkah untuk dalam pelaksanaan keuangan Satker BLU. Baik, untuk menyingkat waktu ya, karena waktu kita juga sangat singkat, untuk itu kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Ardiansyah beserta tim nanti ya, untuk menyampaikan materi dan sekaligus kita akan berdiskusi nantinya. Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi PMK 202 tahun 2022 ini, dan sekali lagi mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan membuka acara pada sore untuk acara yaitu materi sosialisasi PMK 202 dari PMK 202 yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ardiansyah, Kepala Seksi Peraturan dan Standarisasi Teknik BLU di Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan. Kepada Bapak Ardiansyah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Irha Rolia ya. Suara saya terdengar, Mbak? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Ibu Haju Sabtarini, Kepala KPPN Bekasi, kemudian rekan-rekan pejabat pengawas di KPPN Bekasi dan di KPPN Karawang, serta yang kami banggakan juga peserta dari
dari pengelola keuangan ya Bu ya, BLU, Mitra KPPN Karawang dan KPPN Bekasi. Eh, untuk ada tiga ya tadi saya mencatat yang disampaikan Ibu Kepala bahwa ada tiga KPPN BLU Mitra KPPN Bekasi, kemudian juga ada dua yang dua baru ya. Jadi memang seperti itu Bu. Apa di kami juga kemarin mengikuti, kami ada menyelenggarakan terkait kerjasama dengan BPPK di Pusdiklat AP itu memberikan pelatihan gitu ya, ada pelaksanaan pelatihan khusus untuk satker-satker BLU yang baru gitu kan. Nah itu selama 2 hari gitu ya. Jadi materinya itu cukup padat juga, mulai dari perencanaan, penganggaran, gitu. Diawali dengan konsep atau konsep dasar dari pola pengelolaan keuangan BLU ya, mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban gitu ya. Mudah-mudahan juga ini lebih dipadatkan lagi nih Bu berarti kalau kita nanti 2 jam itu ya semoga ada manfaat ya yang bisa dipetik dari kegiatan kali ini. Memang dulu kemarin juga waktu diskusi dengan BLU yang baru Bu, memang semangatnya di awal itu ya, di awal pendaftaran atau di awal pengajuan sebagai BLU semangatnya tinggi Bu itu. Kalau di tren itu naik gitu kan. Tapi ketika sudah ditetapkan jadi BLU itu ya itu tadi ada sebagaimana disampaikan Ibu Kepala bahwa Bu Ayu ada kita ngomong ngapain nih gitu, ada kekhawatiran-kekhawatiran gitu kan. Ternyata yang disampaikan adalah kami ini selama ini sebagai Satker PNBP gitu ya, sudah jelas rules-nya gitu kan. Kemudian diberikan fleksibilitas yang begitu luas gitu kan. Sehingga sampai nggak tahu nih harus ngapain nih, mulai dari apa gitu, misalkan mulai perencanaan yang seperti apa sih gitu, bahkan menyusun RBA yang harus sesuai dengan Renstra Renstra dari Renstra bisnis ya, sesuai dengan RSB sampai dengan nanti juga harus bergantung sesuai dengan Renstra KL-nya gitu kan. Jadi memang ada suatu kegamangan seperti itu karena dari yang sebelumnya sudah terbiasa dengan Satker PNBP yang ada targetnya ditentukan, kemudian diberikan fleksibilitas menentukan target sampai dengan pencapaiannya gitu. Itu kami rasa juga satu hal yang sama ya terjadi di dua Satker KPPN, dua Satker BLU Mitra KPPN Bekasi gitu. Mungkin juga yang satu berarti sudah cukup mahir lah ya berarti ya Bu ya. Untuk juga mitra KPPN Karawang juga mungkin mahir. Nanti kita boleh diskusi, sharing gitu ya, eh, bagaimana yang pengelolaan yang sudah settle gitu ya di BLU yang sudah berlangsung sebelumnya, sama yang BLU juga yang baru apa sih yang perlu kita diskusikan gitu ya. Nanti silakan kita berdiskusi. Mohon izin Bu Ayu, nanti untuk penyampaian materinya eh, dari tim kami, Mas Rifki untuk menyampaikan dari sosialisasi terkait dengan PMK 129 tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK 202 tahun 2022. Mohon izin silakan Mas Rifki. Nanti ada dua rekan kami Bu, Mbak Laras sama Mas Rifki yang membantu kami untuk menyampaikan materi dan nanti diskusi gitu. Silakan Mas Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian.
Izinkan saya kali ini membawakan realisasi PMK 202 garing PMK 05 garing 2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 129 garing PMK 05 garing 2020 tentang pedoman pengelolaan badan layanan umum. Pertama-tama, latar belakang diubahnya PMK. Pertama-tama, diubahnya PMK 202 ini mengubah PMK 129 merupakan Omnibus Law pengaturan BLU yang menyatukan 15 PMK menjadi satu PMK dengan substansi yaitu BLU Simple merupakan penggabungan dari pengaturan terkait pengelolaan BLU yang ditetapkan dari tahun 2006 sampai tahun 2019 sehingga PMK-nya terdiri dari 319 pasal. Adapun latar belakang diperlukannya penyempurnaan regulasi yaitu penguatan pengaturan sesuai karakteristik dan tuntutan, mencakup fleksibilitas, yaitu sistem penerimaan dan pembayaran, investasi jangka pendek, dan pemindahan saldo dengan atau tanpa pengembalian. Lalu proses bisnis dan tata kelola, yaitu mencakup implementasi remunerasi, persyaratan kompetensi pejabat keuangan, serta penyusunan kontrak kinerja dan implementasi maturity rating. Lalu untuk kelembagaannya adalah organ dewas, meliputi komite audit dan sekretariat dewas. Lalu penyelarasan regulasi terkait PNBP, pemanfaatan BUMN, dan pengelolaan piutang untuk menyesuaikan dengan UU nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP, tentang penggunaan sanksi pengelolaan piutang dengan denda dan lain-lain. Lalu juga diselaraskan dengan PMK nomor 115 garing PMK 06 garing 2020 tentang pemanfaatan BUMN, yaitu penambahan jangka waktu pemanfaatan sampai dengan 1 tahun. Selanjutnya juga diselaraskan dengan PMK 163 garing PMK 06 garing 2020 tentang pengelolaan piutang negara, yaitu adanya fleksibilitas penghapusan piutang. PMK 202 juga disusun sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi dari BPK atas OKPP tahun 2021, yaitu pengaturan khusus terhadap dana BLU yang penggunaannya sudah dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain dan tidak boleh ditarik tanpa pengembalian oleh bank. Serta adanya simplifikasi berupa penyederhanaan peraturan terkait 18 pasal dan 30 ayat dihapus, serta di clustering bab sesuai dengan substansi untuk lebih memudahkan pemahaman pengaturan antar pasal-pasal. Adapun pokok-pokok pengaturannya yaitu pada ketentuan umum, definisi dewas belum termasuk dalam satu kesatuan dengan organ mendukung. Mohon maaf sebelumnya, definisi dewas pada PMK 202, Sekretaris Dewas, Komite Audit, dan Sekretariat Dewas sebagai organ dewas dalam definisi dewas dan menambahkan definisi dan penghasilan Sekretariat Dewas. Lalu selanjutnya, pengaturan KSO sebagai mekanisme pengelolaan aset diubah menjadi pemanfaatan aset untuk menyelaraskan dengan ketentuan pada PP 3 tahun 2005 untuk PP 74 tahun 2005. Lalu selanjutnya pada PMK 129 belum diatur mengenai penilaian tata kelola dan kinerja BLU, dan pada PMK 202 telah ditambahkan mengenai penilaian tata kelola dan kinerja BLU yaitu maturity rating.
Lalu selanjutnya pada PMK 129 belum terdapat penegasan bahwa kekayaan BU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan BU. Yang diubah kemudian menjadi sesuai UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu bahwa BU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan BU. Lalu selanjutnya belum diatur mengenai taksonomi atau clustering BLU secara tegas. Lalu pada PMK 202 ini terdapat pembaruan berupa diperkenalkannya taksonomi clustering BLU berdasarkan jenis dan bidang pelayanan sebagai berikut, yaitu jenis pelayanan umum, penyediaan barang dan atau jasa pelayanan umum yang dapat juga bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang lain. Lalu jenis pelayanan umum pengelolaan wilayah kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, serta jenis pelayanan umum pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan pada masyarakat. Lalu sebelumnya juga belum terdapat penegasan terkait salah satu syarat substantif BLU yang harus merupakan faktor yang menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan. Lalu pada PMK 202 diatur bahwa pemenuhan salah satu syarat substantif BLU yang harus merupakan faktor yang menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan dengan rencana tarif pelayanan. Lalu sebelumnya juga belum ada ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sindikat untuk dinilai Islam penerapan PKBU yang pada PMK 202 telah ditambahkan bahwa tim penilai dapat dilimpahkan kepada DJPB. Sebelumnya, belum adanya pengaturan mekanisme perbaikan dokumen administratif oleh calon BU pasca sidang penilaian. Kemudian ditegaskan kembali bahwa dalam hal terdapat perintah perbaikan dokumen persyaratan administratif oleh tim penilai, Sekar menyampaikan perbaikan kepada DJPB dengan ditembuskan pada menteri atau pimpinan lembaga paling lama 15 hari kerja setelah surat perintah perbaikan dokumen persyaratan administratif. Lalu belum ada penegasan mekanisme pembentukan BU yang diamanatkan oleh itu PP ataupun Perpres, yang kemudian ditegaskan kembali bahwa proses pembentukan BU yang diamanatkan oleh itu PP Perpres bersifat mutatis mutatis dan proses pembentukan BU pada umumnya. Lalu selanjutnya sebelum pencabutan dan perubahan status PKBLU pada PMK 129 diatur bahwa penetapan PKBU dapat dicabut berdasarkan hasil monet dan penilaian kinerja. Sedangkan di PMK 202 diganti dengan ketentuan bahwa penerapan PKBU dapat dicabut berdasarkan hasil monet serta penilaian tata kelola dari kinerja BLU. Sebelumnya juga belum diatur mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan oleh sektor BLU yang dicabut dan diubah menjadi sektor BLU terkait kewajiban penyusunan tarif PNBP. Yang sekarang ini telah ditambahkan kewajiban yang harus dilakukan dalam masa transisi dari Satker PNBP untuk menyampaikan usulan jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak dalam hal perubahan status menjadi Satker penerimaan negara bukan pajak. Lalu juga belum ada penugasan mengenai perubahan jenis layanan umum yang memerlukan sidang penilaian ulang, yang kini telah ditegaskan kembali bahwa yang memerlukan sidang penilaian ulang adalah jika terjadi perubahan jenis dan bidang pelayanan umum atau berdasarkan hasil analisis Menteri Keuangan yaitu DJPB sehingga memerlukan sidang penilaian ulang. Lalu belum diatur adanya persyaratan melampirkan peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja BU dalam pengajuan usulan perubahan nomenklatur BU, yang kemudian telah ditambahkan persyaratan berupa peraturan Menteri atau pimpinan lembaga mengenai organisasi dan tata kerja BU dalam pengajuan usulan perubahan nomenklatur BLU. Untuk selanjutnya di tarif layanan, yaitu sebelumnya dasar perhitungan tarif layanan hanya berdasarkan dua hal, yaitu biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Yang kemudian ditambahkan ketentuan bahwa selain biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana, dasar penyusunan tarif layanan juga dapat berdasarkan kebijakan pemerintah. Sebelumnya juga belum diatur ketentuan mengenai penyusunan RPM dan tarif BLU,
yang kemudian telah ditambahkan dengan ketentuan bahwa penyusunan RPN tarif BU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya pada PMK 129 belum terdapat pengaturan apabila periode rencana strategis BLU tidak linear dengan periode rencana strategis KL, dan atau apabila rencana strategis KL tidak menunjukkan hal-hal yang terkait dengan arus strategis BLU. Ditambahkan ketentuan yaitu menambahkan ketentuan bahwa RSB 5 tahunan disusun dan mengacu pada Renstra KL dan atau surat Menteri Pimpinan Lembaga mengenai kebijakan strategis KL untuk periode RSB yang akan disusun. Selanjutnya untuk rencana bisnis dan anggaran, sebelumnya belum memasukkan pendapatan hibah sebagai pendapatan BU, yang kini telah ditambahkan sebagai pendapatan BU. Lalu belum diatur secara jelas tiga jenis RBA yang dikeluarkan oleh BU. Dan ini telah diatur bahwa BU menyusun RBA dalam rangka indikatif, RBA sebagai lampiran RKKL, dan RBA definitif. Lalu selanjutnya, pelibatan DIA dalam analisis RBA bersifat opsional, yang kini menjadi bersifat wajib dalam analisis RBA. Berikutnya, revisi RBA definitif hanya perlu diketahui oleh Dewas. Sekarang telah diganti menjadi ditandatangani dalam pengesahan revisi RBA oleh Dewas. Selanjutnya, diatur juga bahwa penyusun RBA merupakan bagian RKKL yang mengacu pada RSP dan saldo anggaran KL. Yang kini telah ditambahkan bahwa dalam menyusun RBA yang merupakan bagian dari RKKL juga mempertimbangkan hasil analisis RBA yang dilakukan oleh DJPW dan DJN. Sebelumnya juga belum ada penegasan terkait ketentuan saldo anggaran KL pada pasal 11 ayat 3A PP 74 tahun 2012 organisasi dan program satu kegiatan satu KL dan tujuh belanja yang telah ditambahkan penegasan terkait ketentuan saldo anggaran BU dalam RKKL yang sumber dananya berasal dari pendapatan BU dan surplus anggaran BU dirinci dalam program satu kegiatan satu kelas contribution output dan lain sebagainya. Lalu untuk pendapatan non belanja, sebelumnya rincian penggunaan belanja pada BU diatur secara rigid bagaimana tertuang dalam batasan standar. Yang ini telah ditingkatkan fleksibilitas penggunaan belanja BU dalam menggunakan batasan rincian penggunaan BU sehingga penjelasan penggunaan cukup mengacu pada prinsip kebenaran menggunakan aplikasi. Untuk pengelolaan kas, sebelumnya belum ada penegasan jenis sistem perbankan dan atau sistem pembayaran elektronik lain dalam transaksi yang kini telah ditambahkan mekanisme sistem perbankan dan atau sistem pembayaran elektronik lainnya, financial business, kartu kredit, banking, mobile banking, baik kami. Kencengin dikit itu. Electronic money, e-wallet, QRIS, dan sistem lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu juga mengatur bahwa pelimpahan kas dari rekening operasional penerimaan ke rekening operasional anggaran yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan dana terdiri dari belanja terkait pembayaran dan penyaluran pembiayaan. Juga ada ketentuan bahwa pelimpahan dari rekening operasional penerimaan ke rekening operasional pengeluaran yang dilakukan dalam rangka penyaluran dana yang terdiri dari belanja terkait dengan layanan belanja dan tidak termasuk penyaluran pembiayaan. Sebelumnya definisi dan ketentuan mengenai investasi jangka pendek belum diatur secara jelas dan kurang harmonis dalam pengaturan absensi BU serta hanya terbatas pada deposito. Ini telah ditegaskan mengenai definisi dan ketentuan investasi jangka pendek sehingga lebih jelas dan harmonis dengan pengaturan absensi BU serta memperluas opsi instrumen. Serta instrumen deposito on call atau deposito berjangka. Lalu dalam menentukan bauran instrumen investasi, hanya mensyaratkan untuk mempertimbangkan kredibilitas bank dan belum mengakomodir lembaga penyedia instrumen investasi selain bank, yang kini telah diperluas sebagai dasar pengembangan penentuan
penentuan bauran instrumen investasi tidak terbatas pada kredibilitas bank, tetapi pada kredibilitas lembaga penyedia instrumen investasi untuk mengakomodir instrumen selain deposito. Lalu untuk pengelolaan piutang, pedoman pengelolaan piutang oleh pemimpin BLU harus melalui persetujuan Menteri Pimpinan Lembaga, yang kini telah diubah bahwa pedoman pengelolaan piutang yang diatur oleh pemimpin BLU tidak lagi memerlukan persetujuan menteri atau pimpinan lembaga. Lalu untuk pedoman pengelolaan piutang yang ditetapkan oleh pemimpin BLU belum diharuskan memuat mengenai keringanan piutang, yang kini telah ditambahkan ketentuan mengenai keharusan memuat pengaturan keringanan piutang dalam pengelolaan pedoman piutang yang ditetapkan oleh pemimpin BLU. Selanjutnya, penghapusan piutang BLU sebelumnya hanya bisa dilakukan dalam hal sebagai PSPDT oleh PUPM. Yang kini telah ditambahkan ketentuan bahwa penghapusan piutang BLU juga dapat dilakukan dalam hal dinyatakan telah FNTO oleh Menteri Pimpinan Lembaga. Selanjutnya, belum adanya sanksi terkait pemimpin BLU tidak melaksanakan pengelolaan piutang, yang kini telah diatur pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pemimpin BLU yang tidak melaksanakan pengelolaan piutang BLU. Selanjutnya, pengelolaan utang sebelumnya diatur bahwa kebutuhan belanja operasional yang dapat dibiayai dari pinjaman jangka pendek hanya pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek. Yang kini telah ditambahkan ketentuan bahwa kebutuhan jangka operasional, belanja operasional yang dapat dibiayai dari pinjaman jangka pendek tidak hanya kebutuhan pengeluaran yang memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga yang memberikan manfaat jangka panjang dalam hal kewajiban pembayaran pajak tempo. Lalu untuk selanjutnya, pemberian pinjaman kepada BLU diatur adanya mekanisme pinjam antar BLU yang di PMK 202 telah diganti dengan pengaturan mengenai pemindahan saldo BLU ke BLU yang lain berupa transfer kas antar BLU. Nah, ini selanjutnya akan dijelaskan pada bagian surplus dan defisit. Untuk pengelolaan barang, sebelumnya belum ada pengaturan bahwa PBJ pada BLU harus selaras dengan peraturan LKPP, yang kini telah ditambahkan ketentuan bahwa peraturan pemimpin BLU mengenai PBJ pada BLU disusun dan memperhatikan peraturan LKPP mengenai pedoman pengadaan barang dan jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah. Selanjutnya, terkait pengelolaan aset, sebelumnya diatur bahwa aset BLU dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan surat berharga. Namun telah diubah, yaitu yang dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan surat berharga bukan aset BLU, melainkan manfaat dari pengelolaan aset BLU. Lalu selanjutnya diatur bahwa batasan pemanfaatan aset dan atau KSM hanya dalam rangka tugas dan fungsi pada BLU. Yang kini telah disesuaikan kembali sesuai dengan PP 74 tahun 2012, sehingga pemanfaatan aset dan atau KSM tidak terbatas dalam rangka tugas dan fungsi, tapi juga termasuk hal yang berkaitan atau dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BLU. Selanjutnya mengenai tarif pengelolaan aset yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari KSO dan atau KSM ditetapkan oleh pemimpin BLU, yang kini menjadi tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari pemanfaatan aset dan atau KSM ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, tidak adanya pengaturan terkait jenis mitra pemanfaatan aset dan atau KSM yang berupa badan hukum lainnya, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti mitra dengan tapera, BPJS, LPI, PTNBH, dan lain-lain. Yang kini telah ditambahkan mitra badan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pada PMK 129 juga belum diatur mengenai jenis pemanfaatan aset yang ini telah diperjelas istilah sewa, BSG, dan BGS. Lalu terkait jangka waktunya, sebelumnya kerjasama infrastruktur belum diatur, yang ini telah diatur paling lama 50 tahun, setelah selaras dengan PMK 115 tahun 2020. Untuk pengelolaan aset, belum ada penegasan bahwa imbalan wajib dari pemanfaatan aset dengan skema sewa adalah berupa kompensasi tetap.
yang kini di PMK 202 telah diperbarui bahwa pemimpin BLU menetapkan kompensasi tetap dan dapat mengenakan imbal hasil pada mitra. Lalu untuk jangka waktu pelaksanaan KSM pada PMK 129 hanya dibatasi paling lama 5 tahun, sedangkan pada PMK 202 dapat melebihi 5 tahun jika telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Pada PMK 129 juga belum diatur mengenai jenis imbalan dari pelaksanaan KSM, yang pada PMK 202 telah diperjelas bahwa imbalan yang diterima dari pelaksanaan KSM berupa kompensasi tetap, imbal hasil, dan atau manfaat ekonomi lainnya. Pada PMK 129 belum terdapat pengaturan terkait pemilihan mitra untuk BGS, BSG yang merupakan lembaga pemerintah. Yang kini telah diatur mengenai pemilihan mitra BGS atau BSG yang merupakan penugasan pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung sesuai dengan KMK 213 tahun 2021. Lalu mekanisme pemilihan mitra yang ditetapkan oleh pemimpin BLU hanya terbatas untuk pemanfaatan aset selain tanah dan atau bangunan. Yang kini telah ditambahkan ketentuan bahwa mekanisme pemilihan mitra yang dijabarkan lebih lanjut oleh pemimpin BLU berlaku untuk sewa BGS, BSG, pemanfaatan aset berupa peralatan dan mesin, milik mitra, dan KSM dengan kemampuan manajerial yang dimiliki mitra. Lalu pada PMK 129 juga belum diatur mengenai dokumen persyaratan permohonan persetujuan Menteri Keuangan terkait jangka waktu kerjasama yang melebihi ketentuan standar. Yang kini telah diatur ketentuan bahwa persetujuan Menkyu terkait jangka waktu kerjasama yang melebihi ketentuan standar melampirkan analisis dan evaluasi aspek finansial, teknis, hukum, dan aspek sosial. Lalu terkait akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban, sebelumnya diatur bahwa laporan keuangan diaudit dan diberi opini oleh auditor, serta belum diatur mengenai penyampaian laporan keuangan. Yang kini telah ditambahkan bahwa kewajiban diaudit dan diopini oleh auditor hanya untuk BLU yang memiliki nilai omset atau aset tertentu, yaitu omset menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir paling sedikit 30 miliar, atau nilai aset menurut neraca pada tahun terakhir paling sedikit 75 miliar rupiah. Lalu penambahan ketentuan bahwa laporan keuangan disampaikan kepada Direktorat PPK BLU dan Kanwil DJPB setempat. Lalu ketentuan mengenai surplus defisit, sebelumnya belum ada pengecualian mengenai penarikan surplus anggaran dan atau dana kelolaan tanpa pengembalian pada BLU yang penarikan dan pemanfaatan dananya diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Yang kini telah ditambahkan ketentuan bahwa penarikan dana yang dikelola oleh BLU tanpa pengembalian dikecualikan terhadap BLU yang penarikan dan pemanfaatan dananya diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Lalu pengaturan bahwa pemindahan saldo BLU ke BLU lain, yaitu transfer kas BLU, hanya terbatas pada keadaan darurat dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Dan belum ada opsi pemindahan saldo dengan pengembalian. Yang kini telah diubah ketentuan bahwa pemindahan saldo BLU tidak lagi terbatas pada keadaan darurat dan atau menghadapi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan, namun juga mencakup untuk meningkatkan layanan BLU dan atau mempertahankan keberlanjutan layanan BLU. Juga terdapat pengaturan terkait pemindahan saldo yang berupa pemindahan dengan pengembalian maupun tanpa pengembalian. Sebelumnya terkait penilaian atas pengelolaan surplus dana kelolaan BLU dibatasi bahwa hanya dalam rangka penarikan surplus dana kelolaan dengan mempertimbangkan hasil temuan BPK. Telah diperluas ketentuan bahwa penilaian atas pengelolaan surplus dana kelolaan BLU dalam rangka penarikan surplus dana kelolaan yang mempertimbangkan hasil temuan aparat pemeriksa dan tidak hanya terbatas pada hasil temuan BPK. Lalu terkait tata kelola dan kelembagaan, diatur bahwa tugas unit usaha adalah melakukan pengembangan layanan. Yang pada PMK 202 dilakukan penegasan bahwa tugas unit usaha adalah melakukan pengembangan usaha dan atau layanan dalam rangka mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU. Pada PMK 129, terkait tata kelola atau pejabat pengelola, diatur persyaratan pejabat pengelola BLU non-PNS
hanya dibatasi bukan pengurus partai politik. Yang kini telah diluaskan ketentuannya bahwa pejabat pengelola BLU non PNS juga tidak merupakan anggota partai politik. Untuk kriteria pengangkatan pejabatan pengelola BLU yang sebelumnya harus berkomitmen bekerja penuh waktu, diubah menjadi pejabat pengelola BLU harus berkomitmen bekerja penuh waktu sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Lalu, sebelumnya belum ada pengaturan terkait siapa yang berwenang mengangkat pejabat pengelola. Yang kini telah ditambahkan ketentuan bahwa pejabat pengelola diangkat oleh Menteri Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk. Sebelumnya terdapat pengaturan bahwa pejabat keuangan baru dapat diangkat setelah mendapat persetujuan Menkyu. Lalu pada PMK 202 diubah ketentuannya menjadi pejabat keuangan harus memiliki kompetensi mengenai pengelolaan keuangan BLU yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan pengelolaan keuangan BLU yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak menduduki jabatan sebagai pejabat keuangan. Lalu sebelumnya pejabat pengelola dari tenaga profesional non PNS diangkat dengan mekanisme kontrak. Yang kini telah ditegaskan ketentuan bahwa pejabat pengelola non PNS bukan melalui mekanisme kontrak, melainkan melalui pengangkatan. Selanjutnya, masih di tata kelola dan kepegawaian, belum ada pengaturan mengenai aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam memproses persetujuan Menkyu terkait perubahan jumlah dan komposisi pegawai dari tenaga profesional non-PNS. Yang ini telah ditambahkan ketentuan bahwa persetujuan dari Menteri Keuangan atas jumlah dan komposisi pegawai dari tenaga kerja profesional non-PNS mempertimbangkan kondisi keuangan dan kesesuaian dengan rencana strategis bisnis BLU. Terkait Dewan Pengawas, sebelumnya belum ada pengaturan bahwa KL mengajukan usulan anggota Dewas dalam hal threshold omset atau aset BLU telah terpenuhi. Yang kini telah ditambahkan ketentuan bahwa untuk BLU yang telah memenuhi syarat minimum pembentukan Dewas, pembina teknis mengajukan usulan anggota Dewas kepada Menteri Keuangan. Lalu berikutnya, belum adanya pengaturan bagi BLU yang membutuhkan pengecualian komposisi anggota Dewas, yang kini telah ditambahkan ketentuan bahwa dalam hal BLU melaksanakan mandat layanan yang berasal lebih dari satu kementerian negara lembaga, komposisi anggota Dewas dapat dikecualikan dari ketentuan dengan persetujuan Menteri Keuangan. Lalu juga belum ada ketentuan threshold pembentukan komite audit pada PMK 129 yang kini telah ditambahkan ketentuan mengenai kriteria pembentukan komite audit yang hanya boleh dibentuk jika BLU memiliki omset lebih besar dari 175 miliar rupiah pada PMK 202. Untuk ketentuan selanjutnya mengenai Dewan Pengawas, belum ada ketentuan mengenai komposisi komite audit yang telah ditambahkan ketentuan mengenai jumlah dan komposisi komite audit, di mana jumlah komite audit 3 orang termasuk ketua dengan komposisi keanggotaan terdiri dari 1 orang unsur Dewas sebagai ketua komite audit, 1 orang unsur pejabat pegawai Kementerian Keuangan atau pejabat pegawai Kementerian Negara Lembaga, serta 1 orang berasal dari unsur tenaga ahli. Lalu pada PMK 129, belum ada ketentuan threshold pembentukan sekretariat Dewas dan ketentuan detail terkait sekretariat Dewas. Yang kini telah ditambahkan ketentuan bahwa sekretariat Dewas dapat dibentuk apabila BLU memenuhi syarat minimum realisasi nilai omset tahunan lebih besar dari 175 miliar. Dan anggota sekretariat Dewas dapat berasal dari pegawai BLU, pejabat pegawai KL, pejabat pegawai Kemenkyu, maupun profesional. Serta sekretariat Dewas beranggotakan paling banyak 2 orang. Masa jabatan anggota sekretariat Dewas juga dibatasi paling lama 5 tahun sesuai dengan masa keanggotaan Dewas dengan tidak mengurangi hak Dewas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Lalu terdapat penambahan ketentuan apabila BLU memiliki Dewas, maka penyampaian laporan kepada Dewas dan hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan oleh Dewas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri atau pimpinan lembaga.
Sebelumnya, belum ada pengaturan mengenai pemeriksaan ekstern yang dilakukan dengan proses pemilihan KAP. Yang kini pemeriksaan ekstern telah ditambahkan ketentuan dalam hal penunjukan KAP dilaksanakan melalui pengadaan langsung dengan permintaan penawaran atau tender. Proses pemilihan dapat dilakukan oleh unit yang bertanggung jawab terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa pada BLU dengan tidak menghilangkan kewajiban Dewan Pengawas untuk melakukan penunjukan KAP. Pada PMK 129, belum terdapat ketentuan yang mengatur KAP untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan BLU yang memuat opini, lalu laporan hasil pemeriksaan atau sistem pengendalian intern, serta laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pemimpin BLU, Dewan Pengawas, maupun pejabat yang ditunjuk, serta Menteri Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan, CEKI di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang kini telah ditambahkan ketentuan bahwa laporan pemeriksaan disampaikan oleh KAP kepada pemimpin BLU, Dewan Pengawas, atau pejabat yang ditunjuk, Menteri Pimpinan Lembaga, dan Menteri Keuangan CEKI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, paling lambat 10 hari setelah batas akhir penyampaian laporan keuangan Kementerian Lembaga Audit. Pada bagian remunerasi, sebelumnya belum terdapat pengaturan bahwa remunerasi dapat diberikan kepada anggota Sekretariat Dewan Pengawas. Yang kini telah ditambahkan bahwa anggota Sekretariat Dewan Pengawas dapat diberikan remunerasi. Sebelumnya belum diatur bagaimana perlakuan apabila honorarium dan insentif komite audit dan atau sekretariat dewas belum ditetapkan dalam KMK remunerasi. Sekarang ditambahkan ketentuan yaitu dalam hal honorarium dan insentif komite audit dan atau sekretariat Dewan Pengawas belum ditetapkan dalam KMK remunerasi, Menteri Pimpinan Lembaga dapat mengajukan usulan honorarium dan insentif komite audit dan atau sekretariat Dewan Pengawas untuk ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan secara kolektif. Selanjutnya, sebelumnya ada pembatasan terkait penggunaan metode dalam proses analisis dan evaluasi jabatan yang hanya berupa metode 10 faktor penyimbang. Yang kini telah diperluas ketentuannya mengenai metode yang digunakan dalam proses analisis dan evaluasi jabatan menjadi metode yang disusun oleh Kementerian Keuangan, CEKI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sehingga tidak terbatas pada 10 faktor penyimbang saja. Sebelumnya, tidak ada pengaturan mengenai apa yang harus dilakukan apabila di dalam KMK remunerasi diatur bahwa insentif ketua dan anggota dewas masih belum sesuai dengan ketentuan PMK. Yang kini, ketentuan insentif ketua dan anggota dewas masih belum sesuai dengan ketentuan PMK, maka Menteri atau pimpinan lembaga dapat mengajukan usulan insentif ketua dan anggota dewas untuk ditetapkan dalam KMK secara kolektif. Selanjutnya, sebelumnya belum diatur mengenai panduan bagi pemimpin BLU dalam menyusun pedoman internal mengenai tata cara pemberian remunerasi. Kini telah diatur untuk menjaga tata kelola implementasi remunerasi BLU. Ditambahkan ketentuan bahwa Dirjen Perbendaharaan menyampaikan surat tindak lanjut atas penetapan KMK kepada pemimpin BLU dengan ditembuskan kepada Menteri atau pimpinan lembaga. Lalu untuk tata kelola dan kinerja, sebelumnya pengaturan mengenai kontrak kerja hanya mewajibkan kepada BLU yang sudah menerapkan KMK remunerasi. Namun telah ditambahkan pengaturan bahwa seluruh BLU wajib menyusun kontrak kinerja antara pemimpin BLU dengan Menteri Keuangan, CEKI Direktur Jenderal Perbendaharaan. Lalu sebelumnya belum diatur mengenai waktu dimulainya pelaksanaan penilaian terhadap laporan pelaksanaan tata kelola dan kinerja BLU oleh asesor independen, yang pada PMK 202 telah ditambahkan pengaturan bahwa penilaian terhadap laporan pelaksanaan tata kelola dan kinerja BLU oleh asesor independen mulai dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan. Terakhir, untuk bab ketentuan peralihan, yaitu perjanjian kerjasama antara BLU dengan pihak lain yang masih menggunakan nomenklatur KSO sebelumnya. Berlakunya PMK revisi ini masih tetap dinyatakan berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. Dan keanggotaan komite audit yang telah ditetapkan sebelumnya masih berlaku sampai berakhirnya masa jabatan keanggotaan komite audit sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Dewan Pengawas. Dan ketentuan lain-lain yaitu
penggabungan seluruh pasal yang mengatur ketentuan mengenai penyampaian data, informasi, usulan, laporan, dokumen pada Menteri Keuangan, CK Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam proses pengelolaan BLU dilakukan melalui sistem informasi yang dibangun oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan yang sebagaimana diatur dalam satu pasal. Sekian materi kali ini terkait PMK 202 beserta perubahan-perubahannya. Selanjutnya dikembalikan kepada Bapak Ardiansyah. Baik, terima kasih Mas Rifki. Bapak Ibu peserta ya, rekan-rekan KPPN. Itu kalau kita tadi cermati ya memang banyak sekali poin-poin perubahan terkait dari PMK 202 ya 2002, substansi perubahannya mulai dari Menteri Tata Kelola termasuk itu. Jadi kemarin waktu kami sosialisasinya itu Bu, jadi semacam apa ya yang diperlukan kira-kira gitu ya. Nah nanti ini adalah kesempatan untuk Bapak Ibu ya berdiskusi atau sharing terkait apa sih poin yang mau kita diskusikan atau digali dari kami di teman-teman di PPKPLU. Nanti kalau kami bisa menjawab atau secara langsung nanti kami respon. Tapi nanti kalau kami ada yang itu terkait teknis gitu misalkan kan ya, nanti kami koordinasikan dengan ada tim teknis dari di kami gitu. Mungkin itu dulu dari kami terkait paparan ya, dan untuk trigger diskusi ini saya kembalikan ke Mbak Yuharulia ya. Silakan Mbak Yuharulia. Baik, terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Mas Rifki ya yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Kita sekarang buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan bisa menuliskan di kolom chat ataupun raise hand, nanti kami berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu atau dari KPPN Karawang boleh. Jika ada yang mau bertanya, silakan raise hand ataupun mengisi di kolom chat. Ini dari ya, atau di luar PMK 202 yang terkait dengan BLU, silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait BLU. Mumpung nih ya, mumpung ada Pak Ardiansyah sama Pak Rifki di sini. Kemarin kan akhir tahun ya, kedengeran nggak Pak biasa? Izin tadi waktu Bu Hayu saya kurang terdengar Bu. Izin Bu. Kalau yang gimana? Ya, silakan Pak. Ya. Suaranya kurang kencang. Tes gitu. Tes. Ya. Silakan Mbak, coba suaranya lebih. Ya. Dari mana? Dari Santer mana? Mbak siapa dari Santer mana? Izin memperkenalkan diri. Saya Medi dari Satker Balai Tunjangan Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Saya ingin bertanya terkait penempatan dana investasi jangka pendek Pak, deposito. Apabila di akhir tahun ini kami melakukan deposito selama 3 bulan, kan itu berarti lewat dari tahun anggaran ya Pak. Apakah itu berdampak ke laporan keuangan? Dan apabila kita melakukannya sebulan, itu berakhir di Desember akhir.
Dan pada saat Januari, apabila kita mau perpanjangan lagi deposito, apakah harus melalui tahapan dari awal lagi, Pak? Atau bisa lanjut aja dari PKS dulunya? Terus yang kedua terkait yang perpajakan, Pak. Kita sudah ada surat untuk pengumuman sebagai PKP apabila pendapatan kita di atas 4,8. Nah, itu apakah ada jangka waktunya ya, Pak? Sampai kapan kita harus pengumuman? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Neni. Pak Bian itu rekap pertanyaannya saya tuliskan di chat deh, kira-kira seperti itu intinya. Yang kedua tadi PKP. Kenapa tadi PKP? Kalau dia 4,8 sebagai PKP, apakah itu bisa tinggi? Ini sudah dari PKP. Ya, Pak Ardiansah, untuk pertanyaannya sudah kami rekap di kolom chat, mungkin bisa dilihat. Yang kedua tadi, oh ya. Baik, mohon maaf tadi waktu suaranya saya tadi kurang ini ya, kurang jelas. Tapi sudah ada bantuan dari rekap dari secara tertulis ya di chat ya. Pertanyaan adalah dari Balai Laik Jalan ya, dari siapa, dari Mbak siapa? Jika buka, Mbak Dewi ya. Oke, jadi jika buka rekening deposito, ini kan kurang dari 3 bulan gitu ya, atau lebih. Nanti kalau lewat, misalkan penempatan deposito 3 bulan gitu ya, nanti kalau lewat akhir tahun seperti apa gitu ya. Kalau ini sih kami meresponnya ketika ini kan berarti kalau deposito berarti jangka pendek lah ya dalam rangka manajemen cash, dalam rangka manajemen cash gitu ya penempatannya ya. Dari Mbak tanyanya tadi ya, jadi deposito gitu ya. Artinya adalah ini adalah dana yang idle gitu ya, dari dana yang tidak akan digunakan dalam jangka waktu 3 bulan ke depan gitu kan ya. Dan itu juga perlu dipastikan dulu bahwa nanti dalam jangka waktu ke depan 3 bulan ketika melakukan penempatan tersebut itu memang dana yang benar-benar nggak akan dipakai, belum akan dipakai gitu, dalam waktu dekat. Dan juga dalam regulasi juga dari di 202 itu pemimpin BLO itu ada kewajiban untuk menetapkan semacam ada petty cash gitu ya. Petty cash-nya berapa nominalnya, kemudian batasan maksimal di saldonya berapa itu, untuk buffer cash-nya berapa, dan akhirnya itu nanti untuk menghitung berapa sih dana idle yang bisa diinvestasikan gitu ya, atau bisa dioptimalkan dalam rangka manajemen cash tersebut gitu. Itu adalah hal yang perlu diperhatikan pertama itu. Ketika dana itu sudah sudah melebihi batas saldo kas maksimalnya itu dipastikan dulu itu baru bisa dilakukan penempatan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau nanti lewat akhir tahun itu. Kalau lewat akhir tahun selama itu di akhir tahun itu nggak digunakan gitu ya, belum ada rencana untuk mencairkan deposito itu, saya rasa nanti ketika pelaporannya mungkin itu nanti jadi setara kas kan ya. Kalau di neraca itu nanti jadi di asetnya ya, jadi dicatatnya di setara kas gitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, jika omset jadi lebih dari 4,8 M harus jadi PKP. Apakah ada masa berlaku atau berakhirnya?
Benar ya. Kita sudah melakukan Untuk pengukuran. oh Berapa lama jangka waktunya, Pak? Gitu ya, ya Mbak ya. Tapi ini belum ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, gitu. Pengumpulannya dulu karena kalau undang-undang kita diatur pengukuran, kita harus kita kalau tadi Pengumpulannya berapa lama, Mbak? Nah ini saat ini proses untuk pengumpulannya belum. saya ada jangka waktunya sampai tahun. Oh iya, itu masih baru. Ya, Pak Aryan, kami tuliskan di kolom chat. Mohon izin, tahu. mungkin sedikit ini ya menjelaskan sedikit tentang PKP gitu ya. Tadi mungkin saya laras dari PKBU di Pak Chef. Jadi memang Ibu dalam rangka penyerahan barang kena pajak gitu ya, barang atau jasa kena pajak, memang BLU dimungkinkan untuk bisa ditetapkan atau dikukuhkan sebagai PKP ketika omsetnya melebihi 4,8 ya. Nanti kan alurnya itu adalah dari BLU mengajukan permohonan ke KPP setempat seperti itu ya. Dia nanti akan dikeluarkan surat pengukuhan sebagai PKP. Nah, untuk jangka waktunya, setahu kami sepertinya tidak dibatasi ya Bapak Ibu. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa koordinasi lebih lanjut dengan KPP ya, karena yang mengeluarkan surat pengukuhan sebagai PKP itu adalah kantor pelayanan pajak. Itu Bu, mungkin dari KPP. Gimana Mbak Neni? Jadi lebih bisa ditanyakan langsung ke kantor pajaknya Mbak Neni ya. Untuk pertanyaan pertama bagaimana Mbak Neni? Apakah sudah terjawab? Gimana kita depositonya bulan kan berarti di Desember akhir misalkan kita stop dulu, terus Januari kita mau mulai deposito lagi, apakah kita harus mulai tanpa dari awal begitu lagi atau kita bisa pakai PKS yang segini? Oke. Ya, biasa dan rekan-rekan. Ya, untuk pertanyaan pertama dari Mbak Nini, apabila deposito per bulan ya Mbak ya, selesai di Desember. Nah, untuk mulai di Januarinya itu, apakah mulai beauty contest dari awal lagi atau pakai PKS sebelumnya? Gitu Pak Ardian dan rekan-rekan. Ya, sudah kami tambahkan juga di kolom chat pertanyaannya. Jadi ketika BLU akan melakukan pembukaan rekening pengelolaan kas ya, dalam ini kan kalau kita melakukan penempatan investasi jangka pendek pada deposito, itu alurnya adalah BLU mengajukan permohonan izin untuk rekening pengelolaan kas. Nah, sini ada perbedaan dengan rekening yang lain ya, yang dikelola oleh BLU, bahwa ketika BLU akan mengajukan rekening pengelolaan kas, itu masa berlaku persetujuannya adalah 1 tahun yang dikeluarkan oleh KPPN. Jadi untuk rekening pengelolaan itu masa berlaku pembukaan rekening itu adalah dalam misalnya pada Desember. Saya nggak tahu nih prosesnya apakah permohonan pembukaan rekening pengelolaan kas itu sudah dilakukan di Desember atau sebelumnya gitu ya. Nah, ketika disetujui oleh KPPN bahwa BLU diperkenankan untuk membuka rekening pengelolaan kas, itu dalam kurun waktu 1 tahun BLU bisa membuka rekening deposito. Nanti setelah dibuka di rekening deposito, itu kemudian BLU melaporkan ke KPPN untuk pembukaan rekeningnya seperti itu. Nah, mekanisme
apa tadi yang ditanyakan beauty contestnya gitu ya. Ya selama masih dalam bisa dipastikan bahwa sudah mendapatkan izin dari KPPN dan berada dalam kurun waktu pembukaan persetujuan pembukaan rekening pengelolaan kas, monggo saja Ibu bisa langsung. Artinya tidak dibatasi ketika akan membuka di apa namanya di deposito di rekening eh, pengelolaan kas gitu ya. Kan tiap bulan update terus gitu ya. Tiap bulan selesai gitu ya. Kalau ketika kita akan membuka lagi, silakan aja bisa langsung. Mungkin itu saya agak kurang nangkep sebenarnya sama pertanyaannya nih. Cuma intinya adalah eh, ketika akan membuka deposito itu perlu dipastikan bahwa BLU telah mengajukan izin pembukaan rekening pengelolaan kas ke KPPN dan itu masa berlakunya adalah 1. Tes. Ya, Mbak Ras, tadi diinformasikan kalau SPK itu untuk 1 tahun ya. Nah, 1 tahunnya itu boleh lintas tahun atau enggak ya, Mbak? Yang tadi pertanyaan dari Mbak Neni dari Balai Lek Jalan adalah di Januarinya ini apakah harus SPK ulang ya, PKS ulang atau pakai PKS yang lama yang kemarin gitu sih, Mbak. Ya, suara saya terdengar nggak, Mbak? Suara ada? Tes, tes. Ya, ya izin Mbak. Jadi case-nya ini kita bisa lihat contoh ya terkait pembukaan rekening itu kita masih merujuk ke PMK 182 tahun 2017 gitu ya. Misalnya nanti pemimpin BU mengajukan permohonan pembukaan rekening pengelolaan kas BLU itu ke KPPN di bulan Desember gitu ya. Kemudian terbit persetujuannya, katakanlah diajukan tanggal 4 Desember, kemudian terbit persetujuan dari KPPN itu tanggal 8 Desember, maka surat persetujuan dari KPPN tersebut berlaku hingga Desember tahun berikutnya. Seperti itu. Tapi ketika permohonan persetujuannya itu diterbitkannya di bulan-bulan Juli, Juni gitu ya, maka surat persetujuannya itu memiliki masa berlaku sampai dengan Desember. Seperti itu. Jadi nggak lintas tahun juga sebenarnya. Jadi, tapi ketika dilakukannya di Desember, itu masih bisa sampai Desember tahun berikutnya. Tapi kalau di tengah tahun, maka surat persetujuannya itu memiliki masa berlaku sampai dengan akhir Desember. Kami masih menggunakan contoh simulasi yang ada di PMK 182, Bapak Ibu. Ini tuh tambahan dari kami. Oke, baik Mbak Laras atas penjelasannya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Kami buka sesi tanya jawab. Silakan dari satuan kerja yang lain atau dari KPPN Karawang. Ada yang mau bertanya? Izin Bu bertanya dari PLU PPP Karawang. Baik, silakan Bapak. Iya Bu, izin kami dari PLU PPP Karawang ini termasuk satker baru ya. Kami juga kemarin sudah mengikuti pelatihan juga yang di Bogor selama 3 hari kemarin. Kemudian ini kami mendapat pertanyaan kembali dari rekan-rekan kami yang ada di
kantor ini Bu mengenai prosedur pemberian piutang. Jadi kami ini kan basis layanannya adalah salah satunya eh, pengecekan kualitas air dan kesehatan ikan ya Bu. Ya, di mana terkadang itu dari para pembudidaya dalam eh, dalam prakteknya mereka terkadang ingin melakukan pembayaran saat selesai panen misalkan. Jadi biasanya jangka waktu budidayanya 3 bulan, dalam 3 bulan itu mereka melakukan 3 atau 4 kali pengecekan kualitas air yang rencananya nanti dibayar di akhir saat panen. Untuk pada pasal 95 kan sudah dijelaskan ya Bu ya mengenai cara-caranya. Ini kan cuma menggunakan pedoman pengelolaan piutang BLU yang yang dikeluarkan oleh pimpinan BLU Bu. Eh, selain selain pedoman yang harus dibuat itu peraturan perundang-undangan lainnya yang harus kita pahami apa saja ya Bu? Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dari rekan-rekan dari tim BLU. Iya, mohon izin Bapak Pak Ibnu ya dari Karawang. Ya betul Pak, jadi memang di PMK 202 kita sudah mengatur bahwa pemimpin BLU perlu menyusun pedoman pengelolaan piutang ya. Kemudian di eh, peraturan yang baru di PMK 202 sudah kami tambahkan bahwa dalam menyusun pedoman pengelolaan piutang, itu BLU memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai piutang negara dan mengenai penerimaan negara. Nah, terkait piutang ini, dalam menyusun pedomannya, Bapak bisa juga berpedoman pada PMK 163 tahun 2020 mengenai pengelolaan piutang negara pada Kementerian Negara atau lembaga. Jadi memang kami membuka peraturan, membuka ketentuan yang baru bahwa kan agak susah juga ya ketika BLU akan menyusun pedoman piutang sendiri, tapi agak bingung nih benchmarknya kemana gitu ya, cantolannya kemana gitu ya. Makanya di PMK 202 kami tambahkan ayat baru yaitu di ayat 3A bahwa dalam menyusun pedoman pengelolaan piutang itu juga memperhatikan ketentuan mengenai piutang negara. Nah, dalam hal ini Bapak bisa merujuk ke PMK 163 tahun 2000. Mungkin seperti itu, Bapak. Siap Bu, terima kasih banyak. Ya mungkin nanti kalau misalkan kami ada yang diragukan, kami mungkin akan boleh ya untuk bertanya-bertanya gitu. Monggo Bapak silakan. Kami kan juga Ya. di sini sudah ada ini ya, tim dari masing-masing memegang BLU gitu ya. Oke, siap Bu. Ya, terima kasih banyak. Baik, silakan Bapak Ibu dari pertanyaan ketiga, silakan kami masih berikan kesempatan untuk bertanya. Gimana dari kereta api ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mbak Rani. Mbak Rani bisa mungkin lebih dekat kalau di sini. Izin bertanya, saya Rani dari Balai Pengujian Perkeretaapian. Izin bertanya Bapak itu untuk penarikan di BLU, apakah ada langkah-langkah terkait akhir tahunnya? Maksudnya apakah nanti di bulan Desember itu kita di cut off di tanggal berapa untuk penarikannya? Terus yang kedua, kalau misalkan pendapatan itu kita dapatkan di tahun ini,
apakah harus dilakukan pemeriksaan juga di tahun ini ataukah bisa kita pilih tahun yang berjalan nantinya gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, pertanyaannya sedang kami rangkum di kolom chat. Ya, batas penghasilan untuk akhir Desember, dan yang kedua, jika diterima pendapatan tahun ini, apakah harus disahkan di tahun ini juga? Silakan rekan-rekan dari BLU. Masuk masukan dari di buku itu masih karena itu pengalaman tahun kemarin, pengalaman tahun kemarin. Sudah disampaikan. Ya, sudah disampaikan. Berarti masuk ke sektor yang berbeda. Ya, gitu. Jadi permasalahan itu mempengaruhi kita mampu tarik. Izin Bapak untuk pengesahan batasnya akhir tahun ini mengikuti ketentuan di Perdirjen LAT yang masih menunggu untuk dikeluarkan gitu Bapak. Dan untuk pendapatan yang diterima tahun ini bisa disahkan tahun ini maupun sampai dengan Januari karena dibuka sampai Januari begitu. Iya, jadi izin Bapak Ibu untuk batas akhir pengesahan di tahun ini gitu ya, kami mengikuti ketentuan yang diatur nanti dalam Perjanjian tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Situ juga nanti akan diatur mengenai kapan batas-batas akhir pengajuan SP3B, kemudian revisi DIPA dan sebagainya. Nah, biasanya ketika apa namanya akhir tahun gitu ya, SP3B itu masih dimungkinkan untuk diajukan di bulan Januari. Biasanya seperti itu. Jadi untuk pendapatan atau belanja di akhir Desember itu masih dibuka pengajuan SP3B-nya itu sampai dengan Januari. Nah, untuk tanggalnya kami nanti masih menunggu kapan perizinannya belum keluar ya, kayaknya belum ada ya. Mohon izin mungkin dari KPPN Bekasi, Perdirjen LLAT udah keluar apa belum ya? Mohon izin Pak, Mas, ini memang Perdirjen nomor 10 ini sudah keluar. Benar yang disampaikan oleh Pak Laras, bahwasanya sudah diatur dalam Perdirjen. Kebetulan Satker di KPPN Bekasi memang belum kami sosialisasikan. Oh gitu. Dan dalam perencanaan kami dalam sosialisasi waktu dekat ini. Jadi memang pertanyaan itu sebenarnya memang sudah diatur di dalam Dirjen, bahwasanya itu nanti bisa sih kalau di dalam Dirjen itu memang sudah diatur, bisa seperti itu. Ini itu Bapak Ibu. Untuk pertanyaan kedua gimana? Berarti yang udah ya, halo, terkait dengan 1 tadi dan 2 tadi sudah direspon ya, Mas Mas dari MSKI.
Tapi juga kami kemarin juga membahas terkait dengan LRAT itu ya. Jadi ini juga nanti kami akan sama-sama ya mensosialisasikan itu ya, khususnya yang terkait BLU. Tentunya nanti akan gabungan itu atau nanti anunya gimana terkait dengan yang, karena ini kan LRAT ada terkait dengan yang pengelolaan kas di UKM, terkait pelaksanaan anggaran di BPA, kemudian juga ada beberapa yang terkait di BLU gitu ya. Nanti mungkin kami juga akan memberikan sosialisasi itu terkait dengan LRAT yang terkait dengan BLU itu. Itu sih ya, mungkin dari mana tadi, Balai Perkereta Apian ya. Itu juga nanti paralel ya dengan teman-teman di KUPM, di Kanwil juga mungkin menyampaikan sosialisasi terkait LRAT itu. Oh ya nanti Pak Yan. Ya. Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya dari Satker Karawang, dari Satker Bekasi, dari KPPN Karawang? Apakah masih ada yang mau bertanya? Ya, sepertinya sudah cukup Pak Ardiansyah dan rekan-rekan. Oke, jika sudah tidak ada yang bertanya, maka untuk sesi tanya jawab kali ini kami sudahi ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Pak Ardiansyah, Mas Rifki, Mbak Laras, terima kasih banyak telah bergabung menjadi narasumber pada kegiatan siang sampai dengan sore hari ini. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada para peserta dari KPPN, dari Satker KPPN Bekasi maupun Karawang. Terima kasih banyak telah bergabung pada kesempatan kali ini. Kami dari KPPN Bekasi mengucapkan mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat banyak kekurangan. Sebelum kita tutup, marilah kita mengucapkan kalimat hamdalah. Baik, Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lalui. Kami mohon maaf apabila selama berlangsung banyak kekurangan. Kami undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.